Dalam hidup ini, manusia membutuhkan terang. Sebab itu Alkitab berkata 263 kali dalam seluruh Alkitab tentang terang. Bahkan di hari pertama yang Tuhan ciptakan, waktu menciptakan dunia ini adalah terang. Berkatalah Allah, jadilah terang. Maka terang itu jadi. Allah melihat bahwa terang itu baik. Maka dia memisahkan terang dari kegelapan. Terang adalah sesuatu yang sangat dibutuhkan manusia. Terang baik secara fisik maupun secara spiritual. Karena terang secara spiritual memberikan dampak kepada jiwa dan tubuh kita. Matahari tidak selalu terlihat terang di sebagian waktu, tetapi terang Tuhan dapat selalu bersinar untuk kita dan melalui kita. Dan Dia mau kita bersinar untuk sekitar kita. Penulis Mazmur pun berkata, kita perlu terang Tuhan dalam hidup kita. Terang memberikan kasih yang tidak pernah gagal, menyelamatkan kita dari ketersesatan, damai buat kita. Selain Tuhan, terangnya selalu menyinari kita, Tuhan juga mau kita bersinar karena terang Tuhan. Don't let any insecurities of others dull your sparkle. Shine like the star you are born to be. Banyak orang lupa, takut, khawatir untuk bersinar. Oleh karena itu, dari tahun ke tahun, penulis mengingatkan kita untuk bersinar. So shine on harvest moon for me and my girl. Alami Tuhan dan bersinarlah. If you want to shine like a sun, first burn like a sun. Kita butuh terang Tuhan, dunia butuh terang Tuhan. Kawan-kawan kita, keluarga kita, pekerjaan kita, sekolah kita, komunitas kita. Di tahun ini, let the light shine. At the end, show up, shut up, and shine. Saudara Yesus Yase, mari kita berdiri bersama-sama. Kita mau merayakan Tuhan hari ini. This is Vision Sunday for us, for our lives, for this year. Come on semua. Tepuk tangan semua sama-sama. Come on. Semuanya jadi lunas karya Yesus disalib, bukti sempurna hatimu. Ku percaya firman-Mu ya dan amin.
Yesus di salib, bukti sempurna ku percaya. Percaya firman-Mu. Amin. Kebaikan-Mu Kau sediakan bagiku. Anugerah-Mu, perkenanan-Mu. Thank you, God. Come on, tepuk tangan di atas sama-sama. Hey. Sama-sama nyanyikan ku percaya. Percaya firman-Mu Tuhan, firman-Mu ya dan amin. Sediakan bagiku. Tepuk tangan terbaik untuk Tuhan Yesus kita. Haleluya. Janjinya ya dan amin. Tahun ini untuk kita amin. Berapa banyak percaya? Boleh serukan. Wuhu. Boleh tepuk tangannya semua di atas. Awas sih. Sama-sama awas sih. Lebih kencang lagi Tuhan kita yuk. Ya dan amin. Setiap perkataanmu. Come on sama-sama. Yes God. Imanku pun kuat karena firman-Mu. Setia Kau bagiku, sempurna. Sekali lagi kuat sama-sama. Ya dan amin. Setiap perkataanmu. Ya dan amin. Kami percaya Tuhan. Imanku pun kuat karena firman-Mu. Setia Kau bagiku, sempurna Kau Yesusku. Come on, sama-sama. One, two. Hidupku ditentukan oleh firman dan rencana-Mu. Dicintai, kita diberkati, kita diubahkan. Yes God. Ya dan amin. Setiap kata ya dan amin. Setiap janji-janji-Mu. Imanku pun kuat karena firman-Mu. Setia Kau bagiku, sempurna Kau Yesus. Oh, 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 oh.
anugerahnya. Yang percaya sama-sama serukan. Setiap berkata ya dan amin. Kami pegang janji-Mu Tuhan. Sempurna Kau bagiku, sempurna Kau Yesusku. Sempurna Kau Yesusku. Come on, I'll say, sama-sama serukan sekali lagi. Ya dan amin. Kuatkan nyanyianmu, sempurna Kau bagiku. Ya dan amin. Setiap perkataanmu, ya dan amin. Imanku pun kuatkan firman-Mu. Sempurna Kau Yesus, sempurna Kau Tuhan, sempurna Kau Yesusku. Praise you God, praise you Jesus, hallelujah. Thank you Jesus. Kami bersyukur ya Tuhan. Kau Tuhan yang mau turun untuk setiap kami Tuhan. You are right to the throne of mercy. Where would I kneel but at His cross of grace? How great the love, how strong the hand that holds us. Beautiful, so beautiful. So here I bow to lift You high, Jesus, be glorified in all things. For all my life I am yours, forever yours. There is a King who bore the scars of healing. There is a Son who came and grace and truth. How great the love who carries us to kindness. Wonderful. Mari kita angkat tangan kita bersama. So here I bow to lift You high, Jesus, be glorified in all things. For all my life I am yours, forever yours. Not here and now, be lifted high. Right here and now, be glorified. Right here
right here and now. We lift Him high, right here and now. Be glorified, Jesus. I want to lift You high, Jesus. Be glorified in all things. For all my life, I am Yours forever. Forever Yours, oh God. Forever Yours. What is Your name? Jesus. You deserve the praise. What is Your name? What is Your name? Jesus. You deserve the praise. What is Your name? What is Your name? Jesus. You deserve the praise. What is Your name? What is Your name? Jesus. You deserve the praise. What is Your name? What is Your name? Tinggikan Tuhan di tempat ini. Dia layak terima segala pujian kita. Dia layak terima sembah kita. Dia layak terima pengagungan kita. You deserve the praise. What is Your name? What is Your name? Jesus. You deserve the praise. What is Your name? What is Your name? Jesus. You deserve the praise. What is Your name? What to You, God? What is Your name? Kami tinggikan oh. Be exalted now in the heavens as Your glory fills this place. You alone deserve our praise. You're the name above all names. Be exalted now in the heavens as Your glory fills this place. You alone deserve our praise. You're the name above all names. Be exalted now in the heavens as Your glory fills this place. You're the name above all names. Be exalted now in the heavens as Your glory fills this place. You alone deserve our praise. You're the name above all names. Be exalted now in the heavens as Your glory. Yes, God, You deserve our praise. You're the name above all names. Be exalted. You alone deserve our praise. What is Your name? Jesus. You deserve the praise. What is Your
Dengan sorak-sorai dan tepuk tangan terbaik Tuhan Yesus kita siang hari ini. Thank you God. Engkau yang layak terima segala pengagungan dari kami ya Tuhan. Engkau yang layak terima hormat kami, kekaguman hati kami ya Tuhan. Engkau yang layak terima semua yang terbaik dari setiap hidup kami ya Tuhan hari ini Tuhan. Kami deklarasikan hidup kami tahun ini ya Yesus, untuk memuliakan Engkau ya Allah. Mari pagi hari ini saya mengajak kita semua mengangkat tangan kita, menadahkan tangan kita, dengan merendahkan hati kita. Kita mulai mau menyerahkan hidup kita di tahun ini. Kita mau berserah di tahun ini, bukan dengan kekuatan kita, tapi di tahun ini biarkan dengan sinar Tuhan, dengan terang Tuhan, berikan dengan anugerah Tuhan. Itu yang menuntut setiap kehidupan kita. Kami berserah padamu ya Tuhan. Lord, I surrender to you. Bukan dengan kekuatan kami, tapi hanya dengan kekuatan-Mu ya Tuhan. Thank you Jesus. Mari kita semua berdoa bahwa tahun ini, jadikan tahun ini tahun penyertaan Tuhan atas kehidupan kita. Kami deklarasikan hidup kami tahun ini. Kami deklarasikan kebesaran Tuhan untuk hidup kami tahun ini. Penyertaan Tuhan, anugerah Tuhan, pimpinan Tuhan, terang Tuhan atas kehidupan kami di tahun ini ya Bapa. Dari hati kita bersama-sama, ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Katakan Kau Allah yang layak, layak dibesarkan, layak ditinggikan, layak diagungkan. Come on, oh one more time, dari hati kita deklarasikan, ku kagum
praise you. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Kau Allah yang layak. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan. Come on, Kau Allah yang layak. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Come on, boleh kasih tepuk tangan suara-suara yang luar biasa bagi Yesus Tuhan yang perkasa. Thank you Jesus. Pagi hari ini saya ingin mengajak kita mengambil elemen perjamuan kudus yang ada di kursi kita masing-masing. Sementara kita mengambil elemen perjamuan kudus ini, Anda boleh pegang roti di tangan kanan kita masing-masing dan juga cawan di tangan kiri kita. Bapa, kami berterima kasih ya Tuhan, buat semua kebaikan, buat semua karya Tuhan yang begitu besar, yang begitu luar biasa dalam kehidupan kami. Kami sadar ya Tuhan, siapa kami ini tanpa Engkau. Kami sadar Tuhan, apa hidup kami ini tanpa pertolongan dan kemurahan Tuhan. Kalau kami boleh ada sampai hari ini, itu semua karena kasih, kemurahan, pertolongan, kebaikan, kesetiaan, pembelaan, keperkasaan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih buat semua karya-Mu yang sungguh luar biasa dan indah. Ketika kami lihat keberhasilan, ketika kami lihat pergumulan, Tuhan selalu ada bersama dengan kami, menyertai setiap kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Dan ketika kami pegang elemen perjamuan kudus ini, biar kami semua boleh fokus lagi kepada Yesus Tuhan yang sungguh cinta dan sayang akan kehidupan kami. Tidak seorang pun dibiarkan, tapi Engkau cintai, Engkau sayangi, Engkau pedulikan. Kau jalan bersama dengan kami. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Mari angkat roti lebih tinggi dari kepala kita masing-masing. Bu, aminkan dengan kata haleluya dengan suara yang lantang. Bukankah roti yang kita pegang adalah lambang persekutuan dengan tubuh Kristus? Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus, mari makan bersama dengan ucapan syukur. Terima kasih buat darah-Mu yang dicurahkan untuk setiap kehidupan kami ya Tuhan. Bapa, saat kami memegang cawan ini, ingatkan kami akan pengorbanan-Mu. Engkau menebus semua dosa, kutuk, kesalahan masa lalu, rasa malu kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kalau ada di antara kami hari ini yang datang dengan kondisi kami berdosa. Saat kami bersekutu dengan kuasa darah Yesus, ingatkan kami semua bahwa di dalam Engkau ada pengampunan dan kami diberi pengertian yang baru untuk hidup benar di dalam Tuhan. Bapak, kalau hari ini mungkin kami datang dengan patah semangat, dengan iman yang mulai goyah. Saat kami bersekutu dengan kuasa darah Yesus, ingatkan kami bahwa di dalam Engkau ada kekuatan yang baru, ada pengharapan yang pasti. Dan sadarkan kami semua ya Tuhan, saat kami bersekutu dengan kuasa darah Yesus, tidak ada satu kutuk pun yang dapat menempa kehidupan kami. Karena kuasa darah Yesus lebih besar daripada segala-galanya. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Mari angkat cawan lebih tinggi dari kepala kita masing-masing. Aminkan dengan kata haleluya. Bukankah cawan yang kita pegang adalah lambang persekutuan dengan darah Yesus? Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus, mari minum bersama dan terima mujizat kita bersama. Saya undang kita menadakan kedua tangan kita sama-sama ke harapan Tuhan. Arahkan wajah kita kepada Tuhan yang baik, yang perkasa. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Katakan bersama. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat, oh ya Tuhan,
kagum akan Engkau. Bersama angkat kedua tangan kita tinggi ke harapan Tuhan. Oh, we stand in awe of you, Lord, my powerful God. Amin. Yang layak, yang perkasa, yang dahsyat, dipuji, ku kagum akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat. Amin. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan. Katakan, Kau Allah yang layak dipuji. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Kau Allah yang layak, amin. Dipuji, ku kagum akan Engkau. Mari angkat tangan kita sama-sama ke harapan Tuhan. Tinggi-tinggi ke harapan Dia. Nyanyikan lagu ini. Mujizat masih terjadi, ku letakkan imanku hanya pada Yesus, Tuhan Raja kami. Hatiku tetap bersyukur, buka mataku melihat setiap hari ada mujizat. Bersama-sama, mujizat masih terjadi, ku letakkan imanku padamu Yesusku. Oh, hatiku tetap bersyukur, buka mataku melihat setiap hari ada mujizat. Katakan, mujizat masih terjadi. Mujizat masih terjadi, ku letakkan imanku padamu Yesusku. Hatiku tetap bersyukur, buka mataku melihat setiap hari ada mujizat. Angkat tangan kita bersama ke harapan Tuhan. Mujizat masih terjadi, ku letakkan imanku padamu Yesusku. Hatiku tetap bersyukur, buka mataku melihat setiap hari ada mujizat. Buka mata kami melihat, buka mataku melihat setiap hari ada mujizat. Buka mata kami melihat, buka mataku melihat setiap hari ada mujizat. Buka mata kami, buka mataku melihat setiap hari ada mujizat. Katakan pada Tuhan, buka mata kami, buka mataku melihat setiap hari ada mujizat. Come on, Alpha Mega Church, boleh kasih tepuk tangan sorak-sorai yang luar biasa bagi Yesus Tuhan kita. Haleluya, haleluya. Oh, we praise you, Lord, we praise you, God. Thank you, Jesus, thank you, Jesus. Bapak, terima kasih ya Tuhan. Terima kasih buat kebaikan-Mu, kemurahan-Mu yang selalu ada dan nyata dalam kehidupan kami. Tuhan, tak seorang pun dibiarkan sendirian.
Tidak seorang pun dibiarkan berjalan tanpa kehadiran-Mu. Yes. Dan kami tahu ya Tuhan, dalam setiap musim hidup kami, selalu ada kebaikan dan keajaiban Tuhan menyertai tiap langkah hidup kami. Hari ini Vision Sunday buat kami seluruh Alpha Omega Church. Tuhan, kami berdoa, sampaikan isi hati-Mu buat kami. Kami mau buka hati kami selebar-lebarnya. Biar kami menangkap pesan Tuhan. Dan kami boleh terus melihat kemuliaan Tuhan itu menyinari kehidupan kami. Dan kami menyinarkan kemuliaan Tuhan di berbagai aspek kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, berbicaralah buat hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Yang diberkati dan siap diberkati lebih lagi, sama-sama kita berkata, amin. Amin. Kamu boleh kasih tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan kita. Sekali lagi sebelum Anda duduk boleh say hi kanan kiri depan belakang kita semua. Dan sebelum Anda duduk Bapak Ibu Saudara sekalian, sebelum Anda duduk tadi waktu Anda masuk Anda terima gelang yang seperti ini. Nanti jangan lupa setelah ibadah jangan lupa foto-foto dengan gelang tersebut. Kalau Anda belum terima jangan lupa nanti ke depan minta diasyiri di depan. Silakan duduk kembali, kita akan sama-sama mendengarkan pengumuman dari media. Thank you Alpha Omega Church sudah memuji dan menyembah Tuhan dengan sangat luar biasa. Di Alpha Omega Church, we believe that we grow in community. Semua kita membutuhkan komunitas yang membangun. So jangan lupa untuk tetap hadir dan terlibat dalam setiap pertemuan komsel, onsite ataupun online sesuai persetujuan komsel masing-masing. Dan kalau Anda belum berkomsel, Anda bisa menghubungi kami di nomor ini supaya kami bisa membantu menyalurkan Anda ke sebuah grup. Berikut ini ada informasi yang baik untuk kita perhatikan. Setiap minggu akan ada ibadah Joy EOC Jakarta jam 10.30 di ruangan Joy. Jangan lupa Mami dan Dedi untuk mengajak putra-putrinya untuk join dan ibadah bersama-sama. Dan untuk teens usia 12-15 tahun, EOC Jakarta akan mengadakan ibadah teens secara onsite setiap hari Minggu jam 11 di ruang teens. Jangan lupa ajak teman dan saudara kalian semua. Mari kita siapkan diri kita untuk diinspirasi pesan yang sangat membangun kehidupan kita. Beli sayur mampir ke pasar, tiba-tiba datang tukang jamu. Tetap semangat dan bersinar karena Tuhan ada bersamamu. Bapak Ibu Saudara sekalian, selamat pagi buat kita semua dan tentunya Happy New Year kalau saya belum sempat menyapa Anda. Dan senang sekali kalau hari ini kita bisa kumpul bersama, beribadah bersama, dan kita bisa belajar bersama jadi pribadi yang makin hari makin serupa dengan Yesus. Dan sebentar sebelum kita masuk dalam pembahasan kita akan memberikan persembahan. Sekali lagi kalau Anda baru di tempat ini, di Alpha Omega Church, jangan merasa terpaksa, kita nggak kepingin Anda memberi dari rasa terpaksa. Tapi ketika Anda memberi, ketahuilah bahwa kita memberi karena Tuhan terlebih dulu mengasihi, terlebih dulu memberkati, dan Tuhan terlebih dulu menunjukkan kemurahannya dalam kehidupan kita semua. Dan ketika kita memberi, Anda tahu bahwa seluruh pelayanan kita, baik dari pembangunan tempat ini, pelayanan anak-anak sampai orang dewasa, sampai yang di luar kotak gereja ini sekalipun, itu karena support, karena pemberian kita boleh jadi berkat, kita boleh berdampak, dan banyak orang boleh ngenalin siapa Yesus dan ngalamin perubahan di dalam Tuhan. So saya ingin mengajak kita berdoa sekali lagi untuk persembahan kita. Bapa yang di surga, kami berterima kasih buat semua kebaikan dan kemurahan Tuhan yang begitu besar, yang begitu nyata dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk momen hari ini kami boleh berdoa, memuji, menyembah, mengagungkan Tuhan, dan bersyukur kepada Tuhan. Dan juga ketika kami diberi kesempatan untuk memberi kepada Tuhan, kami berterima kasih ya Tuhan. Dan ingatkan kami semua bahwa kami memberi bukan untuk mendapatkan sesuatu, tapi kami memberi karena Tuhan terlebih dulu memberi dan mengasihi kehidupan kami. Dan biar setiap taburan yang kami berikan, yang kami taburkan, itu dimaksimalkan untuk membangun kehidupan orang-orang yang ada di komunitas kami, maupun orang-orang yang ada di sekitar komunitas kami. Supaya lewat kehidupan kami semua banyak orang boleh kenal Yesus dan boleh ngalamin perubahan di dalam Engkau. Terima kasih ya Tuhan, kami siap memberi, dan semua yang siap memberi dengan sukacita sama-sama kita berkata, amin, amin. Asher please and thank you. Thank you buat setiap persembahan kita dan welcome to Alpha Omega Church. Sekali lagi tempatnya bagi orang nggak sempurna untuk kita bisa belajar bersama-sama dibangun jadi pribadi yang lebih baik lagi. Dan hari ini adalah Vision Sunday buat seluruh Alpha Omega Church, baik yang di Surabaya, di Darmo Permai Utara, di Duku Kupang maupun di Palangkaraya dan juga kita di Jakarta. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, saya ingin welcome buat Anda yang mungkin Kristen atau bukan Kristen, Kristen lama, Kristen baru. Senang sekali kalau kita
kita bisa kumpul bersama dan belajar bersama untuk dibentuk jadi pribadi yang lebih baik lagi. Nah, setiap tahun di awal tahun khususnya, kita selalu mengambil sebuah kesempatan di hari Minggu untuk kita bisa belajar bersama-sama dan menerima apa itu Vision Sunday. Vision Sunday adalah di mana kita menyampaikan tema besar yang Tuhan mau kerjakan buat semua kehidupan kita di tahun 2024 ini. Dan kiranya tema besar ini itu bisa menolong kita, menuntun kita, memberi direction buat setiap kehidupan kita. Bahkan memberikan arahan ilahi buat setiap kita untuk menjalani baik itu setiap musim, setiap tantangan, setiap kemenangan, setiap keberhasilan yang akan kita lihat. Kiranya apa yang menjadi tema besar ini yang Tuhan sampaikan lewat pesan Vision Sunday hari ini menolong kita semua untuk boleh melihat di berbagai macam area kehidupan kita. Baik pernikahan, baik itu keluarga, parenting kita, pekerjaan, pelayanan kita. Semua kita boleh melihat rencana Tuhan di 2024 ini digenapi bagi kita semua. So Bapak Ibu saudara sekalian, visi adalah sesuatu yang sangat penting sekali dalam menjalani kehidupan kita. Karena tanpa visi maka kita akan melihat kehancuran. Dan bahkan Alkitab berkata tanpa visi orang ngalamin yang namanya berantakan. Everything is messy. Dan bahkan kita ngelihat kehancuran waktu kita nggak punya kekuatan, waktu kita lagi ngadepin tantangan kita tanpa visi, maka makin hancurlah kehidupan kita. Oleh sebab itu ketika kita menjalani kehidupan kita dengan visi, ketika kita ngadepin tantangan sekalipun kita tidak mudah menyerah karena kita tahu Sang Pemberi visi itu ada bersama kita dan menyertai kehidupan kita. Nah oleh sebab itu di 2024 ini sebuah tema besar yang akan kita terima 2024 adalah satu kata penting ini, shine. Boleh kita ucapkan sama-sama 2, 3, shine. Nah 2024 kita berdoa dan kita percaya kemuliaan Tuhan menyinari kehidupan kita semua dan kita menyinarkan kemuliaan Tuhan. Oleh sebab itu ada sebuah ayat yang saya ingin ajak kita baca bersama dalam 2 Korintus pasal yang ketiga. 2 Korintus pasal yang ketiga ayat yang ke-18. 2 Korintus pasal yang ketiga ayat yang ke-18, dari sini kita akan belajar bersama-sama dari mana kata shine itu akan jadi tema, akan jadi rema buat setiap area kehidupan kita. Dan saya berdoa ini bisa terjadi dan digenapi dalam hidup kita semua. 2 Korintus 3 ayat yang ke-18, kalau Anda sudah mendapatkan, saya ingin ajak kita baca ayat ini bersama-sama dengan suara yang keras. 2, 3. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak terselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Nah ayat ini mengingatkan kepada kita semua, kita ini mencerminkan. Bayangkan, kita mencerminkan kemuliaan Tuhan. Kita mencerminkan artinya kita ini menyinarkan, memantulkan kemuliaan Tuhan dengan wajah yang tidak terselubung. Karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan, maka kita diubah makin hari makin serupa dengan gambarnya. Nah, ketika orang yang bernama Paulus dia menuliskan tentang 2 Korintus 3 ayat 18, dia lagi memberikan kepada kita semua perbedaan. Perbedaan antara perjanjian lama dengan perjanjian baru. Ini yang sedang dia lakukan. Dia sedang kasih orang-orang mengedukasi termasuk kita semua bedanya di perjanjian lama dengan di perjanjian baru. Karena di perjanjian lama orang gak bisa ngelihat kemuliaan Kristus dengan lebih besar dan mencerminkannya. Tapi di perjanjian baru kita semua karena ada Roh Kudus maka kita bisa mencerminkan kemuliaan Tuhan. Nah di perjanjian lama Paulus dia ngelihat Musa waktu dia terima 2 loh batu turun dari gunung, wajahnya bercahaya. Ya kan? Tapi cahaya di wajahnya itu enggak tahan lama. Lalu cahaya di wajahnya itu mulai luntur dan mulai sirna. Nah sementara kita di perjanjian baru ini dengan hadirnya Tuhan dalam hati kita, hadirnya Roh Kudus dalam setiap kehidupan kita, adanya Tuhan yang tinggal di dalam setiap hati kita, membuat kemuliaan Tuhan ketika kita menjumpai Tuhan, punya pengalaman pribadi dengan Tuhan. Itu bukan hanya muncul secara fisik seperti Musa,
tapi justru dia tinggal di dalam kita dan kita semua bisa mencerminkan kemuliaan Tuhan lewat apa? Karakter Kristus, lewat sikap kehidupan kita, lewat cara berpikir kita, lewat bagaimana kita hidup dalam kehidupan kita sehari-hari. Oleh sebab itu, Paulus dia menekankan tentang pentingnya kehadiran kuasa dan Roh Kudus dalam kehidupan kita, sehingga mencerminkan, menolong kita semua untuk boleh memancarkan kemuliaan Tuhan dalam hidup kita sehari-hari. So ada sebuah tagline yang saya ingin ingatkan kepada kita. Jika Tuhan adalah matahari, kita adalah bulannya. Karena Tuhan menyinari, kita menyinarkan kemuliaannya. Boleh kita ucapkan sama-sama kata-kata ini 2, 3. Jika Tuhan adalah matahari, kita adalah bulannya. Karena Tuhan menyinari, kita menyinarkan kemuliaannya. So 2024 kata shine ini perlu kita tangkap dan perlu kita pegang, masukkan dalam hati kita semua. Kata-kata shine di mana Tuhan ingin mengajak setiap kehidupan kita boleh bersinar di berbagai macam area kehidupan kita. Nah, waktu kita sadar tentang penjelasan Paulus di 2 Korintus 3 ayat 18. 2 Korintus 3 ayat 18 ini menolong kita waktu kita membaca tentang ayat demi ayat bagaimana Tuhan menyinari kehidupan kita. Dari situ kita ini akan mulai ngerti dan mulai ternyata firman Tuhan itu making sense ya. Bahwa dia itu Tuhan yang ini, dia memberikan kepada kita pengharapan, dia kasih kita kekuatan, bahkan seluruh kehidupan kita ini penuh dengan favor dan anugerahnya Tuhan. Itu yang ada yang ketika kita belajar dari 2 Korintus 3 ayat yang ke-18 ini. Nah kalau kita udah tahu ternyata Tuhan itu dia dengan kuasanya dan Roh Kudus memancarkan kemuliaannya selalu setiap hari setiap saat. Maka 2 Korintus 4 ayat yang ke-6 ini jadi make sense buat kita. Kalau Anda baca 2 Korintus 4 ayat yang ke-6 kata-katanya berbunyi demikian. Allah telah berfirman, dari dalam gelap akan terbit terang. Boleh ucapkan kata-kata itu, dari dalam gelap akan terbit terang. 2, 3, dari dalam gelap akan terbit terang. Ia juga yang membuat terang itu bercahaya di dalam hati kita. Ayat ini mengingatkan, dia yang membuat terang itu bercahaya dalam hati kita, supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Nah dari sini kita diingatkan kalau di zaman Musa, setelah ketemu Tuhan, kemuliaan itu luntur. Tapi ketika di zaman perjanjian baru ini, kita semua sadar bahwa ketika kita punya Tuhan dalam hati kita, Roh Kudus tinggal dalam diri kita, kita punya kekuatan, kita punya favor dari Tuhan untuk mencerminkan kuasa, karakter, bahkan kemuliaan Tuhan dalam kehidupan kita. Nah oleh sebab itu jika Tuhan adalah matahari, kita adalah bulannya, karena Tuhan menyinari, kita menyinarkan kemuliaannya. Nah kalau Anda baca lagi dalam Yesaya 60 ayat 1 sampai yang kedua. Yesaya 60 ayat 1 sampai yang kedua, kata-katanya berbunyi demikian, kita baca sama-sama ya dengan suara yang keras, 2, 3. Bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi, kekelaman menutupi bangsa-bangsa, tapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Nah dari sini pun kita diingatkan bahwa 2024 kita semua bisa kok bersinar. You will shine and I will shine. Dari mana? Karena ini terang Tuhan terbit atas kita. Dan mungkin kita merasa tapi hidup saya nggak sebaik yang saya pikir, hidup saya nggak seindah yang saya mau, hidup saya mungkin nggak secantik yang saya harapkan. Mungkin nggak seperti orang lain yang ada di Instagram. Tapi sadari Bapak Ibu Saudara sekalian bahwa kata-kata ini penting. Ada kemuliaan Tuhan, ada terang Tuhan yang mau terbit atas kehidupan kita. Supaya apa saudara? Anda ngalamin ini. Dari dalam gelap akan terbit terangnya Tuhan. Memancar lewat setiap kehidupan kita. Yang setuju katakan yes. Nah ayat yang berikutnya yang perlu Anda tangkap juga. Bilangan pasal yang ke-6. Bilangan pasal yang ke-6 ayat yang ke-25. Kata-kata itu bilang gini. Kita baca sama-sama ya. 2, 3. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan kepada kita kasih karunia, kemurahannya bagi setiap kehidupan kita di berbagai macam aspek hidup kita. Oleh sebab itu 2024 ini saya percaya dan saya berdoa bersama dengan Anda semua, dengan semua leaders di gereja ini. Bahwa di 2024 hidup kita akan bersinar, keluarga kita akan bersinar.
Pekerjaan kita akan bersinar, pelayanan kita akan bersinar, karakter Kristus itu akan bersinar lewat setiap kehidupan kita di berbagai macam area kehidupan kita. Terimalah ini sebagai pesan Tuhan buat kita di 2024 ini. Supaya dalam menjalani 2024 ini, saya yakin dan percaya nggak ada hidup ini akan selalu mulus. Saya baca di Alkitab tidak ada perjalanan hidup orang yang mulus, tidak ada di Alkitab kita. Tapi yang saya tahu dan saya percaya, kalau ada Tuhan menyinari kita dan memberi kita kasih karunia, Anda punya kekuatan, Anda punya favor, Anda punya anugerah untuk terus bersinar dimanapun kita berada. Come on, boleh kasih tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan kita. Nah, sehingga jika Tuhan adalah matahari, kita adalah bulannya. Karena Tuhan menyinari, kita menyinarkan kemuliaannya. Nah, apa yang bisa kita pelajari bersama-sama? Dari 2 Korintus 3 ayat yang ke-18. Dan beberapa ayat yang tadi sudah kita baca di depan. Bagaimana kita mengalami 2024 ini, kita lihat shine itu terjadi, kita bercahaya dalam setiap aspek kehidupan kita. Yang pertama Bapak Ibu Saudara sekalian, perhatikan ini, Tuhan dan promosinya. Tuhan dan promosinya. Boleh kita ucapkan sama-sama, 2, 3, Tuhan dan promosinya. Nah, untuk memahami maksudnya Paulus, ketika Tuhan menyinarkan kemuliaannya dan kita menyinarkan kemuliaan Tuhan, ada sebuah ilustrasi. Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau mungkin kita belajar fisika, ada yang namanya gelombang elektromagnetik. Ya. Gelombang elektromagnetik itu powerful walaupun mungkin mata kita tidak mampu melihatnya. Contoh Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau saya pegang mikrofon ini hari ini, mikrofon ini nggak pakai kabel. Tapi karena ada gelombang, ya, maka dia bisa connect ke receiver yang ada di belakang dan dia bisa ngeluarin suara yang membuat hari ini kita bisa dengar suara yang keluar dari mikrofon ini. Tapi mata kita nggak bisa lihat gelombang elektromagnetik tersebut. Karena mata manusia ini terbatas untuk melihat sinar tertentu, untuk melihat gelombang tertentu. Contoh, kita lagi berkendara di mobil ya, karena ada gelombang, lalu di kendaraan tersebut Anda setel yang namanya radio. Radio itu muncul di dalam mobil kita. Bahkan di beberapa jalanan di Jakarta yang namanya signal radio itu kenceng dan kuat banget. Can you imagine? Padahal mata kita itu nggak bisa lihat gelombangnya karena mata manusia ini terbatas terhadap sinar dan gelombang tertentu. Tapi ternyata di mobil kita itu bisa dengar radio yang dibawa oleh gelombang elektromagnetik tersebut. Contoh lagi Bapak Ibu Saudara sekalian, kita semua hari ini duduk di tempat ini rata-rata kita punya yang namanya handphone. Handphone kita ini luar biasanya banyak anak-anak kecil, banyak anak-anak kita seringkali pinjam HP untuk apa? Tethering. Untuk ambil apa? Wifi dari handphone kita. Mata kita nggak bisa lihat tapi ternyata dampaknya powerful banget. Kita bisa browsing, kita bisa WA, kita bisa making phone call, kita bisa ngelakuin apapun. Kita bisa buka apps, kita bisa buka Instagram, kita bisa lihat seluruh dunia walaupun hanya dengan yang namanya gelombang yang mata kita nggak bisa lihat. Dan saya punya suatu pengalaman gini Bapak Ibu Saudara sekalian. Ketika saya lagi mendampingi keluarga, mereka lagi ngadepin yang salah satu pasangannya ini ngadepin yang namanya cancer. Terus saya dapat kesempatan untuk bisa mendampingi keluarga tersebut. Di momen ketika ibu ini dia menjalani yang namanya radiasi. Ternyata radiasi itu sesuatu yang kita manusia nggak boleh sembarangan ada. Betul ya kalau Anda tahu radiasi. Nah ketika nganter dokternya udah kasih tahu kan, disiapin udah topengnya dan lain sebagainya untuk terima yang namanya radiasi. Itu kayak sinar atau mungkin gelombang apa namanya lah. Pokoknya dia itu gamma yang membuat yang bisa merontokkan atau meluluhkan kanker tersebut. Nah, waktu ibu ini sudah dipersiapkan, udah mulai persiapan dan lain sebagainya, kita doa sama-sama, masuklah dia ke ruang radiasi. Waktu kita masuk ke ruang radiasi, ternyata dokter bilang ini yang lain nggak boleh masuk gitu. Semua harus tunggu di luar. Nah, di luar pun tidak boleh persis di depan pintunya ruang radiasi. Harus pergi agak jauh. Why? Karena efek radiasi itu sangat berbahaya bagi manusia. Rambut kita bisa aneh, nanti kulit kita bisa aneh. Gara-gara efek dari sinar gamma yang membuat radiasi itu bisa menghancurkan kanker. Jadi yang namanya gelombang tersebut, sinar tersebut itu bisa menghancurkan kanker yang bahkan mata kita nggak bisa lihat. Dan kita manusia tidak diizinkan untuk ada di sekitarnya radiasi tersebut.
Bisa bayangkan betapa powerfulnya kalau sinar gamma yang biasa aja bisa ngerontokin yang namanya kanker. Betapa powerfulnya matahari kita. Yang jutaan, berapa kali juta dibandingkan dengan yang namanya sinar gamma tersebut. Dia ada di sekitar kita, menghidupkan seluruh tanaman, menghidupkan yang namanya laut, menghidupkan kita manusia untuk bisa menikmati kesehatan karena adanya sinar matahari. Dan bayangkan saudara, kalau kita udah ngerti betapa powerfulnya sinar matahari, lalu kita mulai sadar, oh ternyata 2 Korintus 3 ayat 18, termasuk bilangan ayat pasal 6 ayat 25 yang berkata, Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Itu powerful buat hidup kita. Kata-kata ini, ayat ini bukan hanya sekedar cuman ditulis oleh orang yang namanya Musa, lalu dia pernah jadi pemimpin yang hebat, dia pemimpin yang powerful. No, dia tahu gimana ketemu dengan Tuhan. Tuhan menyinari dia dengan wajahnya dan memberi kasih karunia. Dan itu adalah pengalaman yang dia nggak bisa bayar, dia nggak bisa beli, dia tidak bisa tukar dengan apapun. Dan inilah yang namanya promosinya Tuhan bagi setiap kehidupan kita. Tuhan memancarkan dan sinar kemuliaannya itu diarahkan kepada kita. Saudara mau tahu kalau orang di sinar gamma, kanker itu aja bisa rontok. Waktu Tuhan menyinarkan wajahnya kepada kita, dia curahkan semua energi yang terbaik bagi kehidupan kita. Dia arahkan semua yang terbaik atas seluruh kehidupan kita siang hari ini. Nah sehingga ketika Tuhan mengarahkan semua yang terbaik, ada kemurahan Tuhan, ada kemampuan ilahi, ada berkat Tuhan, ada karunia, ada urapan Tuhan, ada kuasa, ada otoritas, ada favor Tuhan. Semua diarahkan kepada kita waktu kita sadar bahwa dia menyinari kita dengan kemuliaannya. Oleh sebab itu di 2024 ini percayai dan pegang kata-kata shine tersebut. I will shine and you will shine. Bukan karena kekuatan kita, tapi karena Tuhan mengarahkan wajahnya kepada kita dan memberi kita kasih karunia. Oleh sebab itu saya sangat berdoa, seluruh tim gembala juga berdoa untuk ini saudara. Supaya di tahun 2024 ini hidup kita bersinar. Keluarga kita, anak-anak kita, pasangan kita, pekerjaan kita bersinar. Termasuk pelayanan kita, karakter Kristus dalam kehidupan kita itu bisa bersinar karena bukan dengan kekuatan kita. Tapi ini Tuhan yang mengarahkan wajahnya kepada kita dan memberi kita kasih karunia. Saudara mungkin di 2024, kita masuk 2024 itu dengan pikiran gini. Tapi Pastor Elisa, saya ini terbatas, saya juga terbatas. Tapi kita ini orang yang kemampuannya gak banyak, saya juga kemampuannya gak banyak. Kita ini orang yang lemah, tapi mungkin Anda berkata saya nggak terlalu talented, saya nggak punya kemampuan besar, saya ini nggak terlalu berarti, raksasa yang harus saya hadapi itu terlalu banyak. Bahkan kita punya 1001 macam alasan untuk mengkerdilkan kehidupan kita. Tapi biar lewat pesan Paulus di 2 Korintus 3 ayat yang ke-18 ini, Tuhan mau ingatkan, you will shine. Bukan dengan kekuatan kita sendiri, tapi karena Tuhan yang menyinari kita dengan kemuliaannya dan Roh Kudus itu tinggal dalam setiap kehidupan kita. Oleh sebab itu selalu ingat yang pertama Tuhan dan promosinya. Saudara mau tahu nggak Tuhan dan promosinya? Suatu ketika ada contoh di Alkitab, ada satu bangsa yang kecil banget, yang sepele banget, yang tidak modern bahkan tertinggal. Namanya adalah bangsa Israel. Tiba-tiba Tuhan pilih Israel ini. Tuhan promosikan Israel ini. Tuhan sertai Israel ini. Tuhan tunjukkan kuasanya, mujizatnya lewat bangsa yang kecil, sepele, kuno tersebut. Sampai tahu saudara, waktu Israel dipromosikan oleh Tuhan, bangsa-bangsa besar di sekitarnya pun di zaman itu merasa apa? Ngeri. Dengar ada Tuhan yang menyertai bangsa yang kecil ini. So di 2024 ini Anda nggak jalan sendirian. Tapi kita punya Tuhan dan promosinya itu juga menyertai setiap kehidupan kita. Coba perhatikan dalam Lukas pasal yang ke-5 ayat yang ke-9. Cerita di mana waktu itu Petrus. Dia lagi pergi untuk menjala ikan. Tapi semalaman dia nggak tangkap ikan, dia nggak dapat apa-apa. Besoknya dia ketemu sama Yesus. Tuhan Yesus bilang apa sama Petrus? Berlayar lagi ke tengah, tebarkan jala dan karena Tuhan yang kasih promosi tersebut tiba-tiba
Dia lihat banyak ikan, tangkap banyak ikan. Alkitab bilang apa? Jalannya koyak. Dia panggil satu perahu lagi untuk datang dan tolong angkatin ikan tersebut. Sampai di momen cerita itu Alkitab menuliskan kata-kata yang keluar dari mulut Petrus. Orang yang sudah tidak berdaya, tidak mampu. Dan dia udah coba segala macam cara, gak ada hasilnya. Di momen itu karena Tuhan yang promosikan. Dari mulutnya keluar kata-kata apa saudara? Takjub. Takjub itu artinya gini, terheran-heran. Nah sehingga di 2024 ini saya juga berdoa. Kita ini jangan mengkerdilkan diri kita kadang dengan rasa takut, dengan rasa insecurity, mungkin dengan membandingkan diri atau dengan rasa khawatir kita. Tapi biar iman itu isi hidup kita. Dan biar kita juga melihat di 2024 ini Tuhan menyinari kita dengan kemuliaannya dan hidup kita menyinarkan kemuliaan Tuhan. Biar lewat kehidupan kita banyak orang lihat kebesaran Tuhan itu dinyatakan lewat hidup kita. Kemudian yang percaya kasih tepuk tangan yang luar biasa. Saudara, kalau kita melihat cerita orang yang bernama Daud. Daud itu waktu itu dia dapat promosi loh dari Tuhan. Ini kan cuman anak yang orang tuanya aja gak favoring dia. Itu Daud. Hari-hari ini banyak orang tua itu playing favor tanpa sengaja. Tanpa sengaja. Playing favor lebih cinta anak ini, lebih suka anak ini, lebih demen sama anak ini, lebih pokoknya sama anak yang satu dibanding dengan anak yang lain. Coba Anda bisa bayangkan di zaman Daud. Daud anak terakhir, paling kecil, yang lain udah perawakan gede, berkarisma, powerful, hebat, luar biasa. Daud underdog di keluarganya. Paling diremehkan. Yang lain jadi prajurit, punya kerjaan terhormat. Nih anak di mana? Cuman di padang menggembalakan domba. Tapi tiba-tiba waktu Nabi datang, yang dipilih bukan kakak-kakaknya loh. Yang orang tuanya lebih mungkin suka, lebih cinta, lebih memperhatikan. Tapi ternyata yang justru yang dipilih, ini loh kalau Tuhan promosikan, Tuhan bisa pilih siapapun walaupun kita anggap diri kita lemah, tidak berdaya. Justru Tuhan pilih yang namanya Daud ini untuk apa? Dipromosikan, diurapi jadi raja. Setelah dia diurapi jadi raja, nggak tiba-tiba hidupnya berubah semua. Dia kembali ke rutinitas, boring, rutinitas, boring. Tapi dia lakukan yang terbaik. Dan ketika datang waktunya, proses itu datang lagi, promosi itu mau datang, pasti ada yang namanya proses. Tahu nggak? Dia cuma disuruh gini, Daud, anggap orang tuanya kan gini, lu kan nggak bisa perang. Lu kan gak bisa ngapa-ngapain. Nih bawa makanan antar ke kakak-kakak. Sampailah dia di medan perang cuman mau bawa makanan. Tapi justru dia ngelihat kenapa pasukan Israel ketakutan. Dan ada orang Filistin ini menghina pasukan Allah yang hidup. Tahu gak? Tiba-tiba dalam hatinya muncul keberanian. Dan dari situ dia bisa berani dan berkata siapa orang gak bersunat ini menghina pasukan Allah yang hidup. Di momen itu juga Tuhan mulai promosikan dia lewat sebuah proses yang gak mudah. Tanpa pakaian baju sirahnya Saul yang dicoba dipakaikan di dirinya. Dia keluar apa adanya, dia bawa pengalih-alih. Tuhan yang buat pengalih-alih itu satu kali lempar kena kepala Goliat. Tuhan promosikan dia dan Tuhan angkat kehidupannya. Oleh sebab itu percayai bahwa 2024 kita jalani jangan dengan kekuatan kita. Kekuatan kita itu vocabulary selalu apa? Saya nggak mampu, saya nggak bisa, saya nggak sanggup. Itu kekuatan kita. Tapi waktu kita jalani dengan favornya Tuhan. Waktu kita jalani dengan Tuhan menyinari kita dengan wajahnya. Dia kasih kita kemurahannya. Dia arahkan kemuliaannya kepada kita. Saudara akan lihat bahwa kekuatan itu bukan dari diri kita sendiri. Tapi Tuhan dan favornya memampukan membuat seluruh area kehidupan kita bersinar bagi kemuliaan nama Tuhan. So 2024 ini berdoa dan percaya. Jangan kerdilkan hati kita. Jangan batasi hati kita dengan ketakutan. Tapi justru percaya 2024 I will shine and you will shine. Nama Tuhan dipermuliakan dalam hidup kita semua. Kemudian kasih tepuk tangan yang luar biasa bagi Tuhan kita. So kalau Tuhan adalah matahari, kita adalah bulannya. Dan karena Tuhan menyinari, kita menyinarkan kemuliaannya. Pelajaran yang kedua, kalau tadi yang pertama Tuhan dan promosinya. Yang kedua, Tuhan dan kepemimpinannya. Boleh kita ucapkan sama-sama 2, 3. Tuhan dan kepemimpinannya. Pernyataan Paulus di 2 Korintus 3 ayat yang ke-18. Yang tadi kita baca bahwa kita mencerminkan kemuliaan Tuhan. Dan karena Tuhan adalah roh, maka kita semua diubahkan makin serupa dengan Tuhan. Dalam kemuliaan yang makin besar. Saudara perhatikan
pernyataan Paulus di 2 Korintus 3 ayat 18 itu bicara juga soal ini. Transformasi rohani dan kepemimpinan dalam hidup orang percaya. Ini ngomongin tentang transformasi rohani bukan hanya gini. Bukan hanya hidup kita ini ngalamin perubahan di luarnya. Tapi hidup kita juga ngalamin perubahan di dalam kita. Bukan hanya hidup kita ini berkilauan atau secara fisik kita menampilkan cahaya atau kemuliaan Tuhan. Tapi di dalam kita itu juga ngalamin yang namanya transformasi. Sehingga di tahun ini pun Tuhan dia juga mau mentransformasi. Dia mau transformasi hati kita, dia mau transformasi kehidupan rohani kita, termasuk dia mau mentransformasi kepemimpinan kita. Nah sehingga area kepemimpinan apa yang harus bertumbuh dalam hidup kita semua. Pria, wanita, parents, kita bekerja, kita melayani Tuhan. Siapapun kita ini adalah pemimpin. Oleh sebab itu Tuhan bilang bahwa kita adalah imamat yang rajani. Why? Karena bukan hanya secara rohani sebagai imam kita harus ditransformasi. Tapi juga sebagai raja kita juga harus ngalamin transformasi kepemimpinan. Oleh sebab itu Tuhan bilang kitalah imamat yang rajani. Nah sehingga apa sih yang harus berubah, apa yang harus mau di-upgrade dalam kehidupan kita. Bapak Ibu sekalian, area kepemimpinan yang harus bertumbuh, kita harus bertumbuh menjadi ini saudara, pemimpin yang bervisi. Pria, wanita, kerja, pelayanan, orang tua, ayo kita sama-sama bertumbuh menjadi pemimpin yang bervisi. Yang berikutnya, dia kepingin mentransformasi kita untuk jadi ini saudara, pemimpin yang bisa berkomunikasi. Komunikasi itu selalu bicara soal kejelasan, soal relasi. Nah oleh sebab itu di berbagai macam area kehidupan kita, siapapun kita, entah kita suami, entah kita istri, entah kita orang tua, kita pekerja, kita melayani. Tuhan mau mengubahkan kita menjadi pemimpin yang bisa berkomunikasi dengan lebih baik. Berkomunikasi dengan lebih sehat. Saudara mau tahu nggak kenapa orang kalau waktu pacaran itu bisa ngerasa chemistry? Dasarnya dari mana saudara? Dari yang namanya komunikasi. Dari ngobrol, lama-lama tahu, oh ini dong tujuannya, oh ini arahnya, oh ini visi hidupnya. Tapi setelah menikah biasanya orang udah jarang berkomunikasi. Karena nggak ada yang namanya ngobrol, nggak ada yang namanya komunikasi, maka banyak pasangan itu kehilangan arah, direction dalam pernikahan mereka. Why? Karena berkurangnya komunikasi. Nah oleh sebab itu kalau kita mau izinkan Tuhan mentransformasi, contoh area pernikahan kita, mulai jadi pemimpin yang ini bisa berkomunikasi satu sama lain. Bisa ciptakan waktu, timing, atmosfer, dinamika untuk apa? Ngobrol dan berkomunikasi satu sama lain. Termasuk kita yang bekerja, termasuk kita yang melayani Tuhan, kita perlu bertumbuh jadi pemimpin yang berkomunikasi. Yang berikutnya yang ketiga, area kepemimpinan apa yang harus bertumbuh? Yang ketiga, kita harus bertumbuh jadi pemimpin yang berstrategi. Ya saya tahu bahwa banyak di antara kita itu seringkali kita bikin planning, kita bikin strategi, kita bikin goal. Dan memang Tuhan yang membuat rencana itu berhasil. Tapi lalu kadang kita merasa, seringkali gak berhasil, gak seperti yang saya mau. Gak usah punya rencana dalam hidup ini. Itu yang seringkali bikin hidup kita berantakan. Nah oleh sebab itu selain menjadi pemimpin yang bervisi, selain jadi pemimpin yang berkomunikasi, kita semua diajak untuk jadi pemimpin yang berstrategi. Lalu yang keempat adalah gini, pemimpin yang berkarakter. Nah Tuhan mau ubahkan kita semua bukan hanya very talented, bukan hanya very mungkin kita gifted, bukan hanya jadi orang yang wow kelihatannya kita ini punya banyak karunia yang hebat, punya banyak kemampuan. Tapi ini menjadi pemimpin yang punya karakter, konsistensi, komitmen, kestabilan yang baik. Karena dari karakter itu yang membuat kita semua bisa bertahan pada semua area yang Tuhan percayakan dalam hidup kita. Lalu yang kelima, bukan hanya jadi pemimpin yang bervisi, pemimpin yang berkomunikasi, yang berstrategi, berkarakter. Tapi juga ini menjadi pemimpin yang berempati dan rendah hati. Saudara, karena apa? Bukan hanya kita punya visi, kita punya strategi, kita jadi orang yang berkarakter. Tapi juga punya ini, hati Tuhan untuk orang yang ada di sekitar kita. Sehingga kalau kita orang tua, seringkali sebagai orang tua kadang kita pikir saya udah sibuk, saya udah capek, saya udah ngerjain ini, saya udah ngerjain itu, saya udah banting tulang, saya udah melakukan semua yang harus kita lakukan. Lalu akhirnya kita gak punya waktu untuk apa? Untuk menggembalakan anak-anak kita. Akhirnya yang mereka lihat cuma gini, ya my parents mereka selalu berantem. Itu aja yang orang tua kita lihat. Ya my parents
mereka selalu sibuk. Ya, my parents, mereka selalu capek katanya. My parents, mereka selalu gak ada waktu. My parents, mereka selalu meeting katanya. Wow, itu semua hal yang hebat. Tapi jangan lupa jadi pemimpin yang punya empati dan rendah hati. Karena dari situ Tuhan izinkan hidup kita bukan hanya jadi hebat, tapi kita bisa menggembalakan orang yang ada di sekitar kita. So, di 2024 ini Tuhan juga mau melakukan transformasi kerohanian dan juga kepemimpinan setiap kehidupan kita. Dan saudara mau tahu nggak, salah satu kunci pentingnya terjadinya perubahan kepemimpinan kita itu apa, saudara? Perubahan kebiasaan. Boleh kita ucapkan sama-sama 2, 3, apa saudara? Perubahan kebiasaan. Perubahan kebiasaan ini yang seringkali kita nggak pikirkan untuk menjadi pemimpin yang lebih baik, untuk menjadi parents yang lebih baik, untuk menjadi pekerja atau pedagang, pengusaha atau pelayan Tuhan yang lebih baik. Perubahan kebiasaan seringkali nggak kita pikir. Lalu yang terjadi adalah gini, waktu Tuhan promosikan seperti Saul, dia dipromosikan jadi raja pertamanya Israel. Tapi kebiasaannya nggak berubah. Kebiasaannya apa? Kebiasaannya salah satu, oh dia itu senangnya insecuritiesnya itu diisi dengan pujian. Ketika dia dieluk-elukan, disanjung-sanjung, it fills his insecurity. Makin besar Israel, makin masyhur Israel, leadernya stay the same, gak berubah. Dan yang terjadi akhirnya, Tuhan gak bisa pakai dia lagi. Nah demikian juga perubahan kebiasaan harus terjadi. Dalam setiap kehidupan saya dan kehidupan kita semua. 2024 ini kita akan di-challenge. Setiap tantangan itu bukan membuat kita untuk jadi pribadi yang makin down, makin buruk, enggak. Tapi setiap tantangan yang Tuhan izinkan, seringkali untuk paksa kita merubah kebiasaan yang lama kita. Supaya apa saudara? Kita jadi better leader. Saya dan Anda, kita jadi pria yang lebih baik, ayah yang lebih baik. Yang lain jadi wanita, jadi istri yang lebih baik, jadi mama yang lebih baik. Jadi pengusaha, profesional, pedagang, pelayan Tuhan yang lebih baik. Dengan cara apa? Mengubah kebiasaan kita. Dan ketika Tuhan promosikan kita, dia masukkan kita dalam new season kehidupan kita. Seringkali kita masuk new season dengan kebiasaan yang lama. Tapi ayo sama-sama, waktu Tuhan transformasi kita, kita bawa kebiasaan yang baru. Supaya apa? Waktu Tuhan bawa kita, promosikan kita, dia naikkan kita ke season yang baru. Kita semua juga melihat kepemimpinan hidup kita berubah. Transformasi rohani terjadi dalam kehidupan kita. Saudara, di Alkitab diceritakan ada 2 nama yang sangat-sangat ngalamin. Gimana Tuhan transformasi hidup mereka dan kepemimpinan mereka. Yang pertama nama Nehemia. Kenapa saya menyebut nama Nehemia itu salah satu leader yang powerful. Karena saya lihat di Alkitab, proses Tuhan untuk dia jadi pemimpin tidak mudah. Saudara mau tahu enggak? Dia harus menjalani visi yang tidak masuk akal. Pernah saudara lihat visi yang tidak masuk akal? Mungkin dalam kehidupan kita apa ya visi yang gak masuk akal gitu. Beberapa saudara pernah ngalamin, Anda pernah jalanin. Orang yang namanya Nehemia dikasih Tuhan visi yang tidak masuk akal membangun kembali tembok kota. Yang sudah bertahun-tahun hancur, puing-puing, bahkan dia aja gak pernah kembali ke tempat tersebut. Dari mana dananya, bahannya, orangnya, ada berbagai macam tantangan, hal yang tidak beres yang harus dia hadapi. Tapi disitulah Tuhan proses Nehemia jadi salah satu pemimpin yang bisa bervisi, bisa berkomunikasi, bisa berstrategi, bisa berkarakter, bisa berempati. Sampai akhirnya visi yang tidak masuk akal itu digenapi loh dalam hidupnya. Tembok itu terbangun jadi, dia selesaikan visi Tuhan, bukan dengan kemampuannya. Tapi karena ini Tuhan transformasi dirinya dan ubah kebiasaannya. Orang yang kedua di Alkitab yang saya lihat dia diproses sama Tuhan jadi pemimpin yang powerful. Ini bukan nama-nama yang beken kayak Musa, kayak Daniel atau kayak siapa. No. Yang kedua namanya ini adalah Esther. Boleh kita ucapkan sama-sama namanya siapa saudara? Esther. Dia ini diproses Tuhan loh ya. Jadi pemimpin yang powerful dengan apa? Kalau tadi Nehemia dikasih visi yang gak masuk akal. Visi yang gak masuk akal itu berat untuk dijalani. Tapi orang namanya Esther bukan cuma dikasih visi yang tidak masuk akal. Dikasih masalah yang resikonya tidak masuk akal. Ini orang nama Esther. Dia dikasih masalah yang resikonya
Bukan cuma ya bangsa hilang, bangsa nggak ada, atau mereka dipindah kemana, dibuang ke negeri lain, bukan. Masalah dengan resiko yang tidak masuk akal, yaitu nyawa ratusan dan ribuan orang. Gimana cara beresin masalah ini? Tapi justru dari situ Tuhan proses Esther menjadi pemimpin yang lebih baik. Dia bisa bervisi, dia bisa berkomunikasi, dia bisa berstrategi, dia bisa punya karakter yang lebih baik. Dan ketika dia mulai diproses jadi pemimpin yang lebih baik, secara paralel Tuhan kerjakan mujizatnya, bisa merubah keputusan raja yang sudah sah. Sampai akhirnya seluruh orang Yahudi di zaman Mordekai dan Esther itu diselamatkan dan mereka lihat kemenangan. Nah, setiap kita harus sadar bahwa di 2024 ini Tuhan mau membuat hidup kita bersinar. Tapi salah satu area yang akan dia kerjakan, Tuhan dan kepemimpinannya akan mentransformasi dan bahkan merubah kebiasaan-kebiasaan kita. Supaya apa, saudara? Ketika Tuhan promosikan kehidupan ini, kita ngelihat Tuhan juga ubahkan setiap kehidupan kita. Makin hari makin serupa dengan Yesus. Nama Tuhan dipermuliakan. Kemana boleh kasih tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan kita. Yang ketiga, yang terakhir Bapak Ibu Saudara sekalian. Kalau tadi kita belajar tentang Tuhan dan promosinya 2024 ini. Supaya kita lihat we will shine 2024. Yang kedua kita belajar tentang Tuhan dan kepemimpinannya. Yang ketiga kita akan belajar tentang Tuhan dan doanya. Boleh kita ucapkan sama-sama 2, 3. Tuhan dan doanya. 2 Korintus 3 ayat ke-18 menyoroti ini saudara, pentingnya hubungan pribadi yang intim dengan Tuhan. 2 Korintus 3 ayat 18 itu menyoroti tentang ini, pentingnya melekat dan intim dengan Tuhan. Sehingga lewat kehidupan doa kita, semua kita akan di-upgrade. Jadi anak-anak Tuhan yang makin serupa dengan Yesus. Dan salah satu doa Yesus dalam Yohanes pasal yang ke-17, dia sangat terkenal dengan doa di Yohanes 17 ini. Doanya adalah gini, doanya supaya kita itu mengenal Tuhan dengan benar. Enggak ngawur, enggak asal-asalan. Doanya adalah gini, supaya kita tinggal di dalam Dia, percaya sama Dia dan tahu bahwa kita ini miliknya Dia. Dan itu doanya Yesus loh. Dalam Yohanes 17, di mana banyak orang dengar, doanya gak muluk-muluk, bukan cuma soal diberkati, bukan cuma soal ngalamin mujizat. Tapi dia cuma doa gini, supaya kita ini kenal Tuhan dengan benar. Kita tahu kita ini milik Tuhan, lalu kita tinggal di dalam Dia dan melekat sama Dia. Oleh sebab itu ada ilustrasi yang Yesus dia bilang, seperti pokok kita ini carangnya. Dia pokok, kita ini carangnya. Dan kita perlu tinggal melekat supaya hidup kita boleh terus berbuah. Dan makin hari makin serupa dengan Kristus. Nah oleh sebab itu di poin yang ketiga, Tuhan dan doanya itu mendorong kita untuk selalu punya ini. Hubungan pribadi yang intim dengan Tuhan. Siapapun kita, dimanapun kita, dengan semua kesibukan kita, jangan lupa. Ayo terus melekat sama Tuhan. Nempellah terus sama Tuhan. Andalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Dan biar kita semua ngelihat, lewat kita nempel sama Tuhan, Dia ubahkan kita makin hari makin serupa dengan Yesus. Dan 2 Korintus 3 ayat 18 ini jadi kenyataan. Boleh kita baca sama-sama sekali lagi ayat ini. 2, 3. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang makin besar. Saudara, hidup kita gak akan selalu mulus-lus. Tidak ada di Alkitab saya baca hidup orang mulus, gak ada. Tapi yang ada adalah ini. Dalam setiap musim hidup kita, pasti ada kebaikan dan kemurahan Tuhan menyertai. Jangan lupa Tuhan dan promosinya, percaya Tuhan dan kepemimpinannya, lihatlah Tuhan dan doanya. Dan saya ingin mengakhiri ibadah kita hari ini dengan sebuah cerita. Real story di mana ada orang lihat Tuhan mempromosikan keluarganya, Tuhan dan kepemimpinannya, Tuhan dan doanya betul-betul digenapi dan terjadi. Dan biar ini jadi pengalaman hidup kita semua di 2024. Multimedia please, thank you. Halo semua, nama saya Enita. Saya bergereja di AOC DPU sejak bulan April 2021. Selama pandemi, seperti kebanyakan orang, saya dan suami mengalami goncangan dalam keuangan kami. Usaha bimbingan belajar yang kami miliki dengan jumlah 200 murid hanya tersisa 5 murid saja.
Lama-lama tabungan kami habis. Puji Tuhan, perlahan-lahan kami berusaha bangkit dan Tuhan mulai mengirim murid-murid untuk belajar di tempat kami saat ini. Di tahun 2023 kemarin, saya dan suami harus mencarikan sekolah untuk anak saya yang pertama masuk tingkat SMP. Sebagai orang tua, tentunya saya dan suami berdoa supaya Evelyn anak saya bisa bersekolah di tempat yang terbaik. Tapi kami juga berpikir kalau mau sekolah yang bagus, ya pasti ada harga ekstra yang harus dibayar. Dan kami juga harus siap-siap dana. Sedangkan pada saat itu tabungan kami belum cukup. Kami berusaha memberi pengertian ke Evelyn bahwa papa mama pasti akan menyekolahkan kamu di sekolah yang terbaik yang sesuai dengan kondisi dan kemampuan kita saat ini. Setiap kali ketemu teman-teman anak saya atau dengan orang tuanya, pastilah keluar pertanyaan-pertanyaan keramat itu. Anaknya habis gini mau sekolah di mana? Sudah daftar di SMP mana? Mau disekolahkan di mana? Nanti nggak dapat kursi loh kalau mepet-mepet. Atau nanti gelombang kedua apa nggak lebih mahal? Dan banyak lagi statement dari mereka. Sebagai orang tua ya hati ini rasanya makin nyes ya. Dan makin tertohok dengan setiap pertanyaan. Evelyn juga menjawab, ya kalau Tuhan kasih aku kesempatan, ya aku mau sebenarnya lanjut di sekolahku yang sekarang. Tapi kan pasti mahal. Saya kasih tahu Evelyn bahwa dia harus belajar lebih keras dan juga berdoa. Kalau memang jalan Tuhan untuk dia di sekolah yang sekarang, Tuhan akan kasih jalan untuk Evelyn bisa dapat beasiswa. Sehari sebelum Evelyn mengikuti tes beasiswa dari sekolahnya, Ibu Syusyang, Ketua Komsel, menelpon saya untuk berdoa bersama. Saya sangat bersyukur punya kelompok Komsel Citraland 1 yang sudah seperti keluarga buat kami, sebagai tempat kami berbagi dan saling support. Dan di saat itu saya dan suami juga menekankan ke Evelyn, kalau misalnya belum bisa dapat beasiswa, kita pindah sekolah ya, ke yang lebih terjangkau. Apakah kamu nggak apa-apa? Evelyn bilang, oh tidak apa-apa. 2 minggu kemudian Evelyn pulang dari sekolah dengan membawa amplop. Kelihatannya hanya amplop ya, tapi isi amplop itu seolah-olah menentukan masa depan kami dan anak kami. Saat kami buka, wow, kami speechless. Isi amplop itu menyatakan bahwa Evelyn dapat beasiswa 100% untuk masuk SMP. Yang artinya kami tidak perlu membayar sepeser pun untuk anak kami masuk ke SMP. Praise God. Sungguh Tuhan memberikan jawaban di waktu yang tepat. Salah satu ayat yang terus menjadi kekuatan buat kami adalah Filipi 4 ayat 6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Ayat ini benar-benar menguatkan kami untuk kami tidak lemah, tidak putus asa, tetap bangkit kembali. Saya begitu bersyukur kalau Tuhan yang begitu besar itu justru memberikan promosi untuk kami, untuk anak-anak kami. Padahal siapa kami ini? Sampai Tuhan segitunya tergerak untuk kami. Favor Tuhan sungguh nyata untuk kehidupan keluarga kami. Dia membuat anak saya bisa bersinar. Dia memimpin kami sekeluarga dan dia membuat kami terus melekat kepadanya. Saya berterima kasih juga untuk Komsel Citraland 1 yang terus mensupport kami. Bersyukur sekali punya keluarga rohani yang memang seperti keluarga, yang mensupport, mendukung, dan hadir dalam setiap situasi. Kami percaya dan mendeklarasikan di tahun 2024 ini kita akan terus mengalami kebesaran Tuhan, mengalami Tuhan menyinari kita dan bersinar melalui kita. 2024, we will shine. Saya undang kita semua bangkit berdiri bersama-sama. Sementara berdiri bersama, boleh enggak tadakan kedua tangan kita ke hadapan Tuhan. Mujizat masih terjadi, ku letakkan imanku padamu Yesusku. Hatiku tetap bersyukur, buka mataku melihat setiap hari ada mujizat. Mari bersama-sama. Mujizat masih terjadi, ku letakkan imanku
padamu Yesusku. Hatiku tetap bersyukur, buka mataku melihat setiap hari ada mujizat. Naikkan tangan kita ke hadapan Tuhan. Mujizat masih terjadi, ku letakkan imanku padamu Yesusku. Hatiku tetap bersyukur, buka mataku melihat setiap hari ada mujizat. Dengan kepala ditundukkan, dengan mata dipejamkan, tangan diturunkan. Hari ini Tuhan mau menyampaikan isi hatinya buat kita semua. Dan hari ini dia mengingatkan bahwa 2024 saya dan kita semua kita akan bersinar. Kiranya keluarga kita bersinar, anak-anak kita bersinar, pernikahan kita bersinar, pekerjaan kita bersinar, keuangan kita bersinar, pelayanan kita bersinar. Berbagai area yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kita bersinar untuk kemuliaan nama Tuhan. Jangan lupa Bapak Ibu Saudara sekalian, cara dia membuat kita bersinar selalu berbeda-beda. Mungkin Bu Enita dia ngelihat bagaimana Tuhan mempromosikan keluarganya. Tapi cara Tuhan buat setiap kehidupan kita beda-beda. Ketika caranya beda, selalu yakin dan percaya hati Tuhan tetap sama. Dia baik, dia cinta kita, dia peduli. Dan dia mengarahkan wajahnya dan memberi kita kasih karunia. Dan saya ingin mengajak kita semua yang berkata kepada Tuhan, Tuhan hari ini saya mau datang kepada Tuhan. Saya mau pegang visi Tuhan. Mungkin saya ngerasa lemah, saya terbatas, saya nggak mampu, saya nggak bisa, raksasa saya besar. Ada 1001 macam alasan yang membuat Anda mengkerdilkan kehidupan Anda. Tapi berapa banyak yang berkata Tuhan, biar kemuliaan Tuhan, kekuatan Tuhan yang memampukan saya bersinar hari ini. Kalau itu Anda yang berkata Tuhan biar kekuatanmu, kemurahanmu yang membuat saya bersinar. Boleh gak dekapkan tangan Anda di dada Anda masing-masing. Anda yang berkata Tuhan saya manusia terbatas. Tapi engkau tidak terbatas dan kiranya kebesaranmu, kemurahanmu yang membuat saya bersinar. Boleh enggak dekapkan tangan kita di dada kita masing-masing. Tirukan doa saya dengan suara yang keras. 2, 3 Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Sekali lagi dengan suara yang lebih keras sama-sama. 2, 3 Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Saya bawa hidup saya. Saya bawa hidup saya. Seluruh hati saya. Seluruh hati kepada saya. Tuhan. Kepada Tuhan. Saya letakkan. Saya letakkan. Di tangan Tuhan. Di tangan Tuhan. Yang perkasa. Yang perkasa. Sinari hidup saya. Sinari hidup saya. Arahkan wajahmu. Arahkan wajahmu kepada hidup saya. Kepada hidup saya. Dan saya percaya. Dan saya percaya. Kemurahan Tuhan. Kemurahan Tuhan. Kasih karunia Tuhan. Kasih karunia. Limpah dalam hidup saya. Limpah dalam hidup dan di saya. tahun ini. Dan di tahun ini. Seluruh area hidup saya. Seluruh area hidup saya akan bersinar. Saya akan bersinar. Bersinar terang. Bersinar terang. Bagi kemuliaan namamu. Bagi kemuliaan namamu. Berkatmu limpah. Berkatmu kemurahanmu besar. Kemurahanmu besar. Urapanmu dahsyat. Urapanmu dahsyat. Kekuatanmu limpah. Kekuatanmu atas hidup saya. Atas hidup dan saya percaya. Saya janji percaya. Tuhan. Janji rencana Tuhan. Rencana Tuhan. Dikenapi dalam hidup saya. Di dalam nama Yesus. Kemudian yang percaya kasih tepuk tangan yang luar biasa bagi Tuhan kita. Kasih tepuk tangan yang lebih keras lagi sama-sama nyanyikan lagu ini. Mujizat masih terjadi. Ku letakkan imanku padamu Yesusku. Katakan hatiku tetap bersyukur. Tetap bersyukur. Buka mataku melihat setiap hari ada mujizat. Angkat tangan kita tinggi ke hadapan Tuhan. Mujizat masih terjadi. Ku letakkan imanku padamu Yesusku. Hatiku tetap bersyukur. Buka mataku melihat setiap hari ada mujizat. Come on, one more time. Mujizat, mujizat
masih terjadi. Ku letakkan imanku padamu Yesusku. Hatiku tetap bersyukur. Buka mataku melihat setiap hari ada mujizat. Buka mata kami melihat, buka mataku melihat setiap hari ada mujizat. Ini doa kami, buka mata kami melihat, buka mataku melihat setiap hari ada mujizat. Terima kasih sorak-sorak tepuk tangan yang luar biasa bagi Yesus Tuhan kita. Thank you Jesus, thank you Jesus. Bapak terima kasih ya Tuhan buat hari yang sungguh indah dan sungguh luar biasa. Kami terima pesan-Mu hari ini. Kami tahu isi hati-Mu sangat baik buat setiap kami tanpa terkecuali. Tuhan, doa kami biar kami semua di 2024 ini, keluarga kami bersinar, pekerjaan kami bersinar, kehidupan kami bersinar, anak-anak kami bersinar, keluarga kami, pelayanan kami, karakter Kristus, hidup penjangkauan kami, pemuritan kami selalu ada kemurahan Tuhan. Sehingga kami bisa bersinar untuk kemuliaan nama-Mu ya Tuhan. Pakai setiap kehidupan kami ya Bapa. Nyatakan terus kuasa-Mu dalam setiap hidup kami. Tiba saatnya kami semua kembali ke tempat kami masing-masing. Dengan menandakan tangan kita untuk menerima doa berkat. Diberkati setiap jemaat Tuhan dengan berkat yang berlimpah-limpah. Berkati kami dan kesehatan kami. Berkati pekerjaan setiap kami dan keuangan kami. Bukan hanya lihat keberhasilan. Izinkan kami semua berjaya di dalam anugerah Tuhan. Berkati pendidikan dan kecerdasan next generation kami. Berkati cinta kami kepada Tuhan makin hari makin cinta Yesus. Berkati hati kami supaya kami punya hati seluas samudra. Berkati kami dengan hikmat kreativitas. Untuk terus menang bersama dengan Tuhan dalam hidup sehari-hari kami. Bapak Engkau lihat semua kami yang bawa persembahan perpuluhan, persembahan janji iman ke rumah Tuhan. Mau gak pernah kembalikan sama. Tapi Engkau membuat kami semua menuai perkara ajaib demi perkara ajaib dalam tiap langkah kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih kami pulang 2024. Kami terima pesan-Mu, sama-sama kami semua akan bersinar bagi kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Yang diberkati sama-sama kita berkata, amin, amin. Kamu boleh kasih tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan kita. Praise God, happy Sunday, Tuhan berkati kita sekalian. Sampai jumpa minggu depan.